Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang pertama itu kesepakatan zona perdagangan bebas atau ASEAN Free Area (AFTA) dan adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Program ini resmi dimulai sejak CHEF Agreement ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 dan menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di kawasan ASEAN. 6 negara yang sudah menyepakati AFTA yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dan Vietnam bergabung tahun 1995, diikuti Laos dan Myanmar pada tahun 1997. Tujuan dibentuknya AFTA adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara tempat produksi kelas dunia sehingga produk-produknya bisa bersaing di pasar global serta meningkatkan dan mempermudah perdagangan antar negara ASEAN. AFTA telah menghadirkan sejumlah keuntungan, di antaranya peluang pasar yang semakin besar, biaya produksi yang semakin rendah, dan produk yang tersedia di pasar domestik semakin beragam. Di sini kita lihat bersama gambar batas wilayah zona ekonomi eksklusif negara Indonesia. Selanjutnya, mengadakan event kebudayaan yang diikuti negara di kawasan Asia Tenggara. Contoh nyata yang kita temui dari tahun ke tahun adalah event South Asia SEA Games atau yang lebih dikenal dengan SEA Games masih menjadi acara olahraga tahunan yang dinanti-nantikan oleh pecinta olahraga di negara-negara Asia Tenggara. Dan yang selanjutnya, kerjasama antar sekolah maupun universitas di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang fungsi dan hasilnya paling terlihat. Banyak tersedia program beasiswa belajar di luar negeri, baik dari lembaga pendidikan berbasis negeri maupun yang swasta. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, ada perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Interaksi keruangan yang terjadi antar negara ASEAN terjadi dikarenakan kondisi alam dan kondisi sosialnya yang cenderung homogen. Interaksi terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai faktor, antara lain faktor iklim dan faktor geologi antar negara ASEAN. Faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Di sini ada A, teknologi transportasi darat dan laut. Yang B, pembangunan komunikasi merupakan perubahan kehidupan baik ke arah yang lebih baik atau buruk di negara ASEAN. Dapat ditinjau melalui beberapa aspek baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Di sini ada aspek ekonomi. A.
pendapatan negara dari pajak meningkat, munculnya pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal untuk pendatang. B. Meningkatnya nilai barang lokal diimbangi dengan permintaan mata uang asing. Yang C. Kemudahan mengakses barang-barang luar negeri. 2. Aspek sosial. A. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat. B. Peningkatan kebutuhan transportasi massal untuk menghindari kepadatan kendaraan. Yang C. Terciptanya kerjasama luar negeri yang makin mudah. 3. Aspek budaya. A. Terjadinya alkulturasi budaya baik secara sadar maupun tidak sadar. B. Perubahan gaya hidup menjadi hedonisme. Yang C. Pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan makin mudah masuk. D. Terjadinya perubahan sistem nilai dan norma. 4. Aspek keamanan. A. Kondisi keamanan suatu negara makin rentan terhadap gangguan keamanan dari luar. B. Jaringan kelompok menyimpang antar negara makin mudah diorganisir. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan interaksi antar ruang. A. Penggunaan lahan pertanian menjadi industri. Yang pertama, faktor pendorong. A. Wilayah pertanian. B. Harga lahan pertanian. Yang C. Jalur atau akses yang mudah. 2. Akibat yang ditimbulkan. Adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. B. Pembangunan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Aktivitas penduduk yang meningkat akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Pemukiman yang terjadi kebutuhan pokok manusia akan semakin dibutuhkan ketersediaannya. Konversi lahan ini tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia semakin meningkat. Demikian materi kita pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.